Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Yuryanto dari SMA Negeri Jatinangor. Saya mengajar mata pelajaran geografi. Sekarang saya akan membahas tentang rotasi dan revolusi bumi, yaitu bagian dari sejarah bumi yang tercantum dalam KD 34, yaitu menganalisis dampak planet bumi sebagai ruang kehidupan, serta KD 44 mengolah informasi dinamika planet bumi sebagai ruang kehidupan dan menjanjikan dalam bentuk narasi dan gambar ilustrasi. Baiklah anak-anak sekalian, kita mulai belajar tentang rotasi dan revolusi bumi dengan tujuan yaitu adalah pertama, yaitu peserta didik mampu menganalisis tentang pengaruh rotasi bumi terhadap perbedaan waktu di bumi dan pengaruh revolusi terhadap pergiliran musim tahunan. Adapun materi ini yaitu adalah pertama yang namanya rotasi, yaitu adalah peredaran bumi mengelilingi sumbunya pada porosnya dari arah barat ke timur. Lamanya rotasi bumi disebut dengan kala rotasi, yaitu selama 23 jam 56 menit 4 detik yang disebut dengan satu hari. Jadi satu hari itu tidak tepat 24 jam. Jadi masih kurang, yaitu sekitar 3 menit 54 detik. Nah, itu yang disebut rotasi. Jadi pada dasarnya atau secara sederhana rotasi itu bumi berputar pada porosnya. Nah, dampak dari rotasi bumi ini yaitu pertama adalah terjadinya siang dan malam, di mana terjadinya siang yaitu pada waktu saat bumi menghadap terhadap matahari, dan pada terjadinya malam yaitu di mana bumi membelakangi matahari sehingga gelap. Nah, yang kedua, terjadinya perbedaan waktu di berbagai tempat di muka bumi ini. Yang ketiga, gerak semu harian matahari. Yang keempat, perbedaan percepatan gravitasi di muka bumi. Jadi, terjadi perbedaan waktu di berbagai tempat di muka bumi ini, yaitu bumi dari tempat ke tempat ada perbedaan waktu. Nanti kita lihat perhitungannya. Nah, ini perbedaan waktu seperti ini. Jadi, keliling bumi dibagi kala rotasi, yaitu kala rotasi itu dianggap 24 jam, meskipun tadi kurang. Jadi, keliling bumi ada 360 derajat, dibagi 24 jam, jadi 15 derajat per jam. Artinya, setiap 15 derajat itu akan berbeda 1 jam. Contohnya, misalnya Indonesia. Nah, Indonesia ini terletak di 95 derajat bujur timur sampai 141 bujur barat. Nah, kalau dibagi 15 berarti ada 3. Ya. 141 dikurangi 95, yaitu sekitar 46 derajat dibagi 15 berarti sekitar 3 jam. Makanya Indonesia terdiri dari 3 wilayah waktu, yaitu waktu Indonesia Barat, Indonesia Tengah, dan Indonesia Timur. Nah, itu. Sedangkan standar waktu utama yaitu dari 0 derajat di sini, ya. 0 derajat di kota Greenwich, sehingga dinamakan dengan Greenwich Mean Time atau GMT. GMT ini merupakan standar waktu di mana antara Indonesia ya dengan wilayah Eropa perbedaan waktunya 95 derajat untuk bagian Indonesia bagian barat. Jadi 95 derajat dibagi 15 sekitar 7 jam. Nah, itu ya. Itu yang disebut dengan perbedaan waktu. Yang kedua adalah
revolusi. Revolusi yaitu adalah peredaran bumi mengelilingi matahari. Revolusi bumi merupakan akibat tarik-menarik antara gaya gravitasi matahari dengan gaya gravitasi bumi. Selain perputaran bumi pada porosnya atau disebut rotasi bumi. Jadi bumi itu selain berputar pada porosnya juga berputar mengelilingi matahari. Nah, ini akan terjadi akibat atau dampak dari revolusi bumi ini terhadap keadaan di muka bumi. Yang pertama yaitu perbedaan lama siang dan malam. Ini akibat dari posisi bumi yang miring terhadap sumbu matahari. Yang kedua, gerak semut tahunan matahari. Sebab matahari itu bergerak dari 23,5 derajat lintang utara sampai 23,5 derajat lintang selatan. Setiap tahun itu bergerak. Nah, kelihatan di muka bumi seperti yang kita rasakan bahwa pergerakan tersebut seolah-olah matahari yang bergerak. Ya, padahal bumi yang bergerak. Itu yang disebut dengan gerak semu. Yang kedua, perubahan musim. Di mana Indonesia nanti kita lihat berubah musimnya adalah musim hujan dan musim kemarau. Sedangkan negara-negara antara lintang 30 sampai 40 yaitu adalah ada musim dingin dan musim panas. Sementara di Eropa atau di lintang 40 sampai 66,5 derajat lintang utara maupun lintang selatan yaitu ada 4 musim. Ya. Nah, di perubahan musim ini yaitu musim semi, musim panas, musim gugur dan musim dingin. Dan perubahan kenampakan rasi bintang sehingga bintang ini adalah sebagai kalau dulu dipakai untuk penunjuk arah rasi bintang itu. Serta kalender Masehi. Nanti kita lihat di mana tiap bulan itu akan berbeda harinya. Nah, pergantian musim seperti ini. Di mana bumi berputar, di sini adalah sekitar bulan Desember. Tanggal 22 Desember di mana matahari tepat berada di garis balik selatan. Sehingga di bagian utara bumi mengalami musim dingin, sementara di bagian selatan bumi mengalami musim panas. Terus ke sini bergerak sampai 21 Maret, sehingga dia ada perubahan musim di bagian utara yaitu musim semi, ya. Bagian selatan musim gugur, gitu ya. Sampai ke sini. Di sini sekitar tanggal 21 Juni atau 22 Juni. Biasanya di sini di bagian utara terjadi musim panas, sedangkan bagian selatan musim dingin. Terus ke sini ini tepat di ekuator bumi. Sehingga di sini ada bagian utara musim gugur, bagian selatan musim semi. Nah, ini kenyataan di bumi. Di di langit ya. Sementara kalau kita melihat di bumi seperti ini. Nah, ini di mana seolah-olah matahari itu bergerak, ya. Bumi yang diam. Padahal kenyataannya tidak. Padahal bumi yang bergerak. Nah, contohnya ini ada belahan bumi utara mengalami musim semi, sedangkan bumi selatan mengalami musim gugur yaitu pada dalam suatu Maret, ya 21 Maret sampai Juni. 20 Juni sampai September belahan bumi utara mengalami musim panas, sedangkan belahan bumi selatan mengalami musim dingin. Dan 23 September sampai 22 Desember belahan bumi utara mengalami musim gugur. Ya, sedangkan belahan selatan musim semi. 22 Desember sampai 21 Maret belahan utara mengalami musim dingin, sedangkan belahan selatan mengalami musim panas. Nah, ini pergantian musim panas dan musim dingin. Nah, itu yang terakhir yaitu jumlah hari dalam bulan, di mana ada bulan yang istimewa, ada yang 30 hari seperti April, Juni, September, dan November. Sedangkan yang lainnya 31. Dan ada bulan istimewa yaitu bulan Februari, di mana 28 sampai 29 hari. Nah, kenapa bulan Februari dapat harinya bertambah 1 hari? Karena berdasarkan perhitungan astronomi, jumlah setahun itu hampir 365 seperempat hari.
Artinya, ada satu kali revolusi bumi melakukan rotasi sebanyak 365 seperempat putaran. Jadi ada tambahan seperempat hari, sehingga dijumlahkan setiap tahun menjadi 1 hari, yaitu setiap 4 tahun. Dan genap yang dinamakan dengan tahun kabisat. Nah, demikianlah materi untuk hari ini. Moga-moga dan mudah-mudahan bermanfaat bagi kita semua. Terima kasih atas perhatiannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.